guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan apa khabar semua? Semoga senantiasa bersemangat dan cekal selalu ya. Baik teman-teman, di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang berbentuk fun reading dan timeless, iaitu Shh, I Love You. Teman-teman, hari ini kita akan menyemak siapakah dia, seseorang yang tanpa kamu sedari menyimpan rasa cinta terhadap diri kamu. Seperti biasa, kita akan terus ke general reading hari ini dan pembacaan umum ini terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyikapi bacaan hari ini. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan mengcek dahulu bagaimanakah energi dia, seseorang yang mencintai kamu tanpa pengetahuan kamu. Dan kita akan lihatkan bagaimanakah energi si dia ketika ini. Siapakah seseorang yang misterius ini? Seseorang yang mencintai kamu tanpa pengetahuan kamu. Siapakah dia? Siapakah yang sangat misterius ya? Kelakuannya terhadap kamu dan kamu tanpa kamu menyedari, orang ini mencintai kamu dalam diam ya, tanpa pengetahuan kamu. Siapakah seseorang yang misterius ini? Wow, kad pertama sudah Ace of Swords teman-teman ya. Unfortunate. Kelihatannya kamu berdiri dengan seseorang yang sering gagal ya. Yang sering gagal dalam perhubungan. Sama ada perhubungan sekarang ataupun percintaan lalunya. Orang ini seperti sering gagal dalam hal-hal percintaan atau kurang bernasib baik. Mengenai kehidupan percintaannya. Pengalaman percintaan dia selalunya menyakitkan, menghampakan, mungkin juga sering on off dengan kamu, dan saya melihatkan orang ini sering kepikiran ya, mengapakah perkara seperti ini sering berlaku kepadanya. Dia sering mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak baik ya dalam soal percintaan. Mungkin percintaan lalu gagal, percintaan sekarang on off, dan sering seperti nasib itu tidak bersebelahan dengan dia apabila dia menemukan seseorang yang dia cintai. Sama ada ini adalah dari tindak tanduknya sendiri ataupun cinta yang terhalang seperti forbidden love, cinta bersegi-segi dan sebagainya. Dia sering mengalami nasib yang kurang baik teman-teman ya. Saya melihatkan bukan saja dari segi perhubungan tetapi juga overall secara keseluruhan, mungkin dalam kehidupan dan sebagainya. Teman-teman, kamu boleh melihat ya, saya mempunyai satu jam yang sangat comel di sini ya. Saya terpaksa membeli jam ini teman-teman ya, kerana pembacaan saya yang sering agak lama ya, maka seperti saya harus keep track on time. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Saya akan ketepikan jam ini ya, kerana apabila saya menyusun kad nanti, kad ini juga, jam ini juga akan tidak kelihatan. Baik teman-teman, saya letakkan ke tepi dahulu supaya saya boleh melihat ya masa yang diambil untuk membuat pembacaan ini. Sebenarnya teman-teman, saya tidak terburu-buru ya, dan saya tidak pernah terburu-buru. Tetapi saya tidak mahu membuatkan kamu bosan ya, kerana saya tidak pernah menyegerakan pembacaan saya. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya, energi seseorang yang sangat misterius ini, yang mencintai kamu tanpa pengetahuan kamu. Akhir-akhir ini teman-teman, saya dapat merasakan dia banyak memikirkan kamu ya. Mungkin dia sedang fikirkan bagaimana untuk memperbaiki hubungan ini. Jika sesuatu telah berlaku dan dia sering memikirkan kamu, tidak kira lah ya, sama ada dia banyak dikecewakan atau dia pun sering mengecewakan kamu, sering tidak bernasib baik dalam hal-hal perhubungan percintaan seperti ini. Sepertinya orang ini sering memikirkan kamu akhir-akhir ini. Nah, di sini kita ada Four of Swords, beware. Wow, sepertinya dua-dua kad ya adalah daripada sword ya, suit of sword, yang menunjukkan orang ini banyak menggunakan logika dan pemikirannya dan sering memikirkan kamu. Akhir-akhir ini sepertinya orang ini memantau kamu
dalam diam. Dia bukan saja mencintai kamu tanpa pengetahuan kamu, mencintai kamu dalam diam, tetapi saya merasakan seperti orang ini juga memantau gerak-geri kamu. Ada perasaan seperti tidak yakin, insecurity, perasaan kehilangan, takut kehilangan, dan juga ada perasaan cemburu dari si dia. Dia seperti dalam situasi sedang penasaran, teman-teman. Dia sangat penasaran akan kondisi kamu saat ini, ya. Mungkin kamu dengan dia sudah tidak mengabari, kurang mengabari satu sama lain, tidak bertemu, dan dia seperti sangat penasaran akan diri kamu, ya. Apakah yang sedang berlaku, dan banyak berfikir secara negative thinking di sini. Dia seperti takut kehilangan kamu dan seperti tidak pasti, ya, sama ada kamu masih mempunyai perasaan yang sama terhadap dirinya. Wow, di sini ada Five of Wands, konflik, teman-teman. Orang ini sedang berkonflik batin saat ini, ya. Bukan saja memikirkan kamu, sedang berkonflik dengan batinnya. Seperti merasakan apakah dia harus meneruskan hubungan ini. Walaupun dia sedar, ya, ada sesuatu yang perlu dia perbaiki. Dari sisi yang lainnya, saya merasakan perhubungan kamu dengan orang ini mungkin tidak mendapat sokongan, dukungan atau restu orang lain yang membuatkan seperti ada persaingan, ada pertelingkahan yang melibatkan 2 ke 5 orang di dalam hubungan ini, ya. Mungkin ini adalah cinta yang bersegi-segi, yang mewujudkan persaingan, salah faham, dan orang ini sepertinya, ya, sudah lelah, teman-teman. Dari segi tindakan, seperti dia merasakan banyak yang dia lakukan, tetapi lebih mewujudkan salah faham dan persengketaan yang semakin hari semakin dalam. Perselisihan faham yang semakin hari semakin dalam. Dan ini seolah-olah melelahkan dia, membuatkan dia seperti menarik diri, lebih menyerap diri untuk memikirkan segala sesuatu itu dengan baik. Dari segi tindakannya, sama ada dia melakukan ini berlandaskan kehendak dia ataupun disudutkan, ya, untuk melakukan sebuah tindakan, akhir-akhir ini seperti kelihatannya, ya, dia lebih banyak memikirkan kamu dan kelihatan menyerap diri, ya, seperti sudah ingin memasrahkan hubungan ini, ingin mengikhlaskan hubungan ini dan berpasrah hubungan ini kepada Tuhan. Tetapi daripada jiwa dan perasaannya, dia tetap bersaing, ya, bertarung dengan dirinya sendiri, berkonflik batin, seolah-olah tidak mahu melepaskan kamu. Ada rasa sayang untuk melepaskan kamu di sini dan sepertinya ingin memperbaiki, ada sisi ingin memperbaiki, tetapi menunggu atau sabar menanti kepada sebuah momen yang lebih sesuai, momen yang tepat, ya, untuk datang kembali kepada kamu. Saat ini mungkin beberapa di antara kamu sedang silent treatment, mendiamkan satu sama lain, juga sedang menjauh, ya. Kita lihatkan lagi. Wow, di sini ada surprise, Eight of Cups ataupun Eight of Heart, ya. Teman-teman, di sini saya merasakan dari segi batinnya, saya merasakan orang ini mungkin, ya, ke depannya akan ingin memberikan kamu sebuah surprise. Mungkin selama ini orang ini tidak mengungkapkan perasaan dia kepada kamu secara terang-terangan, tidak berani untuk mengutarakan atau mengungkapkan perasaan dia kepada kamu. Tetapi seiring terbukanya kad-kad ini, sepertinya ke depan, ya, teman-teman, setelah dia menenangkan dirinya, berfikir dengan baik dan sudah menghadapi konflik ini dengan jelas, ke depannya seolah-olah dia akan memberikan kamu sebuah kejutan. Walaupun beberapa di antara kamu yang sudah lelah menanti, secara perlahan-lahan ingin meninggalkan koneksi ini. Pada tahap awalnya, saya merasakan orang ini juga tergerak, ya, untuk meninggalkan koneksi ini, ingin berundur pergi. Tetapi ada rasa sayang di hatinya. Dan kemudiannya membuatkan dia merasakan ke depan nanti, dia akan memberikan kamu sebuah kejutan. Kejutan yang kecil, teman-teman. Secara seperti ingin memberikan kamu signal-signal agar kamu memahami, ya, apa yang berlaku sebelum ini, membuatkan dia dengan cara secara perlahan datang mengungkapkan perasaannya kepada kamu secara berperingkat, tidak terburu-buru, sehingga membuatkan beberapa di antara kamu bertindak untuk pergi meninggalkan koneksi ini, dan dia menggerakkan hatinya, ya, dengan kuat untuk memberikan kamu sebuah kejutan ke depannya, untuk memberitahu kamu, ya, dengan apa cara sekalipun yang orang ini sebenarnya memendam perasaan,
mencintai kamu di dalam diam. Wow, Seven of Swords ya, deception. Teman-teman, sebelum ini ya, dan mungkin juga ke depan nanti, dia masih akan menipu kamu ya, memendamkan perasaannya, menafikan perasaannya untuk kamu. Kerana di sini teman-teman ya, dia tidak pasti. Walaupun dia ingin datang dengan sebuah surprise, dia masih tidak pasti. Sama ada seperti ada sisi ya, bermain-main teman-teman. Ingin memberitahu kamu, kemudiannya menarik kembali. Ingin datang kepada kamu, seperti berbelah bagi. Padahal jauh di hatinya yang terdalam, ingin memberikan kamu sebuah surprise ini ya. Tetapi seolah-olah berbelah bagi. Dia seolah-olah menafikan perasaan ini ya. Kamu tahu kenapa? Kerana ada sisi ketakutan untuk mengutarakan perasaan dia kepada kamu secara terang-terangan. Kerana di sini ya, saya merasakan hubungan ini adalah hubungan yang berisiko. Maka dia menggunakan, kalau kamu lihat secara keseluruhan, banyak the suit of sword ya, yang keluar dalam pembacaan ataupun kad yang menegak ini, menunjukkan dia harus menggunakan kebijaksanaan dia. Seperti dia bermain-main dengan kamu ya, seperti seorang anak-anak kecil yang berkejar-kejaran bermain dengan kamu. Ada sisi ingin beritahu kamu, ada sisi menarik kembali, menafikan perasaannya walaupun ke depan nanti. Seperti hanya memberikan kamu signal-signal kecil. Saya lihatkan di sini ya, kerana hubungan ini adalah hubungan yang berisiko. Maka ini menerangkan mengapa tema readingan hari ini berbunyi seperti ini ya. Shh, I love you. Orang ini mencintai kamu, tetapi dia menutupi, menafikan perasaannya kerana hubungan ini mungkin hubungan yang bersegi-segi, cinta yang berisiko. Dan kedepannya walaupun dia bertarung dengan dirinya, tetapi dia tetap ya akan menafikan perasaannya. Mungkin hanya memberikan kamu signal-signal ataupun kod-kod yang kecil sahaja. Orang ini merasakan begitu beruntung teman-teman, dapat mengenali diri kamu, kerana kamu dengan dia adalah orang yang seperti masing-masing mengejar goal-oriented person ya, mengejar cita-cita, masing-masing menghormati ruang masing-masing, tetapi sentiasa ya ada sikap untuk mengabari. Mungkin walaupun menjaga jarak, kamu atau dia akan tetap ya, jika contohnya jika kamu menghubungi dia, dia tetap akan terkoneksi dengan kamu, dia tetap akan mengabari. Mungkin ya texting itu tidaklah panjang-panjang, tetapi tetap ada seperti on-off ya, komunikasi yang on-off, kerana orang ini merasakan begitu beruntung ya, dapat mengenali kamu, dapat merasakan ya, keprihatinan kamu yang mengambil berat akan dirinya. Dia juga seperti don't mind ya, untuk melayan kamu. Seperti walaupun mungkin hubungan ini berisiko, tetapi dia tidak seperti don't mind ya, tidak kisah untuk mengekalkan hubungan ini dengan kamu. Kerana dia merasakan begitu beruntung dapat mengenali kamu dalam hidupnya. Kehadiran kamu teman-teman ya, seperti memberikan sebuah kebahagiaan kepada dirinya. Sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan atau tidak dapat dia kecapi dengan orang lain. Beberapa di antara kamu di sini mungkin ya, mungkin berhubungan dengan seseorang yang sudah lama single teman-teman, sudah lama jomblo, dan menikmati ya zaman-zaman bujangnya ataupun kebebasan si dia. Orang ini mungkin seorang yang tidak pernah bernikah ataupun single parents ya, single father, single mother, dan mempunyai pemikiran yang tersendiri, tidak akan terburu-buru mengejar sebuah perhubungan, apatah lagi ya dia seorang yang sering gagal dalam hal-hal percintaan ya, mempunyai banyak pengalaman-pengalaman pahit sebelum ini dan banyak mengalami pahit manis kehidupan, dan ini membuatkan dia dengan kamu seperti tenang-tenang saja ya, tidak terburu-buru. Dan saya merasakan beberapa di antara kamu, mungkin sebahagian besar, berdiling dengan seseorang yang sangat menyukai kebebasannya. Sama ada dia tidak pernah bernikah, seorang jomblo, ataupun single parents, single father, single mother, sama ada mempunyai anak ataupun tidak ya. Tetapi orang ini teman-teman mempunyai ciri-ciri seorang yang sangat cemburu, sangat ingin memprotek kamu ya. Dia mempunyai ciri-ciri seorang pelindung, sangat memproteksi kamu. Walaupun dia tidak dapat memiliki kamu, dia tetap ingin to protect you ya, ingin melindungi kamu. Dan di sini teman-teman ada Ten of Pentacles yang menunjukkan beberapa di antara kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki keluarga, sama ada dia mempunyai anak ataupun tidak. Itu besides the point ya. Tetapi mungkin ada cinta yang bersegi-segi di sini. Dan saya merasakan dari segi perasaan orang ini sangat dalam kepada kamu. Orang ini sering terkoneksi kepada kamu, sama ada secara langsung
ataupun secara tidak langsung. Sama ada kamu ataupun dia ya, datang dari keluarga yang agak besar. Tidak kira lah ya ada pertalian darah ataupun tidak, orang ini ataupun kamu mungkin banyak ahli keluarganya, keluarga yang sangat besar, dan dari segi kedudukan, sama ada kamu ataupun dia yang mementingkan keuangan, mungkin mempunyai perniagaan sendiri, perusahaan sendiri, dan orang ini sepertinya orang yang agak mapan teman-teman ya, kaya dan juga daripada keluarga yang berada. Mungkin dari segi perhubungan dan percintaan, dia sering gagal. Tetapi dari segi keuangan, orang ini ataupun keluarganya adalah keluarga yang mapan ya, keluarga yang sering menghasilkan keuntungan. Baik teman-teman, kita sudah melihatkan energi si dia, seseorang yang mencintai kamu tanpa pengetahuan kamu ya, tanpa kamu sedari. Kita lihatkan pula bagaimanakah kondisi hubungan ini saat ini. Kita akan guna dua kad yang berbeza warna. Kita akan mulai ya daripada warna hitam dahulu teman-teman ya. Kita akan lihatkan bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini, dan kita lihatkan saat ini bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia dari sudut pandang ataupun dari pihak dia dahulu ya. Bagaimanakah dia menjalani hubungan ini dengan kamu saat ini. Ini adalah dari pihak dia dahulu teman-teman ya. Kita lihatkan dari energi si dia, bagaimanakah dia menjalankan hubungan ini dengan kamu saat ini. Kita lihat dahulu dari pihak si dia, bagaimanakah sudut pandang, cara dia merasakan ya kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Daripada pihak si dia, bagaimanakah dia memandang hubungan ini saat ini. Wow teman-teman, kad pertama, soulmate teman-teman. Saya sudah merasakan tadi ya, entah kenapa ya, kamu dengan dia sering terkoneksi, walaupun ada beberapa di antara kamu yang tidak mahu lagi berkoneksi dengan dia ya, atas alasan-alasan yang tertentu. Apatah lagi ya jika ini adalah hubungan yang berisiko, hubungan yang cinta terlarang dan sebagainya ya, atau mungkin mempunyai perbezaan yang khusus. Di sini teman-teman ya, dia memandang kamu seperti sebahagian daripada jiwanya ya. Di sini mungkin beberapa di antara kamu juga adalah rakan kongsi si dia. Sama ada kamu pernah bekerja sama dengan dia, rakan sekantor, melakukan perusahaan bersama, entering into a partnership, pernah bekerja sama. Mungkin kamu adalah bos dia atau dia adalah majikan kamu, something like that ya. Tetapi orang ini dari sudut pandang dia, dari pihak si dia, kamu adalah soulmate-nya si dia. Dan di sini seperti ada soul contract teman-teman. Sepertinya dalam diam ya, ada kontrak jiwa, sehati sejiwa dengan orang ini. Saya merasakan dalam diam, tanpa pengetahuan kamu, tanpa pengetahuan ataupun daripada kesedaran kamu ya, orang ini mungkin ya sama ada rakan sekantor, pernah bekerja sama, majikan kamu atau kamu adalah majikan dia. Dia seperti memendam perasaan ini sudah lama teman-teman. Kontrak menunjukkan sesuatu yang jangka panjang. Dalam diam si dia, tanpa pengetahuan kamu, tanpa kamu sedari, dia menganggap kamu ini adalah soul contract. Seperti mengikat kontrak ya, sehati sejiwa dengan kamu teman-teman. Wow, karmic relationship teman-teman. Saya boleh pastikan ya, jika kamu sudah menangkap energi ini, atau you can relate with someone di sini ya, mungkin kamu dapat kaitkan energi dengan seseorang. Ini bukan saja merupakan soulmate kamu, tetapi juga karmic relationship. Karmic relationship ini sebenarnya adalah sebuah perhubungan yang sentiasa dihadapkan dengan pelbagai ujian, pelbagai cubaan, banyak tangisan, banyak sakit hati, banyak kehampaan, banyak penundaan, sering dikecewakan. Sering tidak ada kata putus, tidak ada penjelasan, hubungan yang sering digantungkan. Perhubungan yang sering berputar-putar. That is karmic relationship. Dan apabila kita gabungkan dengan soulmate, ini seolah-olah ya hubungan yang jangka panjang. Nah di sini teman-teman ya, dari sudut pandang orang ini ya, ini hubungan yang menyakitkan. Sama ada dia sering menghampakan kamu, mengecewakan kamu, ataupun ada sesuatu yang berjalan
tidak sesuai dengan harapan dia dan juga harapan kamu. Sering let you down, membuatkan kamu menangis, teman-teman. Tetapi dari pandangan dia, ini adalah kamu adalah soulmate-nya si dia. Tidak kira lah ya, mungkin kamu adalah pasangan orang, dia sudah berpasangan atau dia seorang jomblo, tetapi dia tetap menganggap kamu adalah soulmate-nya si dia. Maka orang ini akan sentiasa ya memendamkan rasa cinta, menyimpan kamu di hatinya. Wow, beberapa di antara kamu ya, ataupun si dia sudah merasakan ya, hubungan ini harus di-endingkan, ditamatkan, teman-teman. But kamu jangan lupa ya, coffin ini menunjukkan apa? Ending bring new beginning, teman-teman. Maksudnya setiap pengakhiran itu, maka adalah satu transformasi. Nah, di sini teman-teman, sama ada ke depannya, hubungan ini akan di-renewkan, ditransformasikan kembali dengan orang yang sama atau beberapa di antara kamu sudah bergerak pergi. Ini adalah pandangan dia. Pandangan dari pihak dia terhadap hubungan ini. Dia merasakan sama ada Eight of Cups ini ya, sama ada kamu akan meninggalkan pergi atau hubungan ini akan ada transformasi ke depannya. Tetapi teman-teman akan memakan waktu. Di sini juga menunjukkan apa? Ini mungkin energi mantan kamu ya, orang masa lalu kamu. Sama ada dari zaman sekolah, zaman kuliah, pekerjaan daripada pekerjaan yang awal. Dan orang ini sepertinya sudah banyak berubah. Atau dia merasakan perhubungan kamu dengan dia saat ini sudah banyak berlaku perubahan. Nah, di sini juga ya, tidak kiralah berapa lama kamu mengenali orang ini. Sama ada ini perhubungan baru ataupun energi mantan kamu, sepertinya ada sesuatu ya, the dark side daripada orang ini yang tidak kamu ketahui. Kerana orang ini bukan saja mencintai kamu dalam diam, tanpa kesedaran, tanpa pengetahuan kamu, tetapi dia juga seorang yang penyembunyi. Dia banyak menyembunyikan segala dark side-nya si dia dari kamu yang tidak kamu ketahui. Apatah lagi jika ini perhubungan baru, teman-teman ya. Jika Ace ya, keluar kad Ace, tidak kiralah dari sud mana satu, juga menunjukkan kehadiran hubungan baru. Jika ini adalah hubungan baru, banyak segala sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Mungkin orang ini, mungkin teman-teman ya, mungkin tidak semua. Mungkin dia kecanduan seks, kecanduan alkohol, suka berjudi, ada kecanduan-kecanduan lain yang tidak kamu ketahui dari orang ini. Mungkin orang ini sangat suka menyukai ya, melihat, kamu tahu ya, postingan-postingan yang tidak begitu menyihatkan ya, seperti into something like pornography ataupun sesuatu yang sangat kecanduan akan online dating ya. Semua ini adalah dark side-nya si dia. Kamu tahu kenapa? Jika kita kajikan secara psikologi, kerana orang ini ya, banyak waktu kebebasannya, banyak waktu yang diluangkan dalam dari sisi kesepian. Walaupun dia menyukai kebebasannya, banyak waktu yang terluang bersendirian. Maka apabila bersendirian seperti ini akan mengarahkan dia kepada perkara-perkara yang tidak menyihatkan. Seperti melihatkan sesuatu yang tidak baik di media sosial, mungkin ada kecanduan-kecanduan seperti online dating. Dan saya lebih melihatkan ya, walaupun banyak dark side-nya si dia, ini hanya dilakukan ya kerana dia bersendirian. Ada sisi kesepian di jiwanya ya. Apatah lagi jika digabungkan dengan hal-hal yang mengecewakan dia di masa lalu. Percintaan-percintaan yang gagal. Ini membuatkan dia hanya melakukan semua ini untuk mengisi kekosongan di jiwanya. Maksudnya apa teman-teman? Dia hanya melakukan ini ya. All this dark side ya, hanya dilakukan sebatas hiburan. Tetapi kita tidak dapat classify ya, orang ini seperti sebagai sukar untuk menyimpulkan dia seperti seseorang yang mempunyai karakteristik yang tidak baik. Maka kita harus lihatkan ke pelbagai sudut, sisi psikologinya, mengapa dia melakukan ini ya. Dan saya lebih melihatkan secara keseluruhan, dia melakukan ini kerana dia kesepian ya, keseorangan, atau mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin tinggal bersendirian ya. Mungkin tidak semua teman-teman ya. Mungkin ada beberapa yang tinggal bersendirian, atau jika dia mempunyai pasangan, mempunyai keluarga, ada kekosongan di jiwanya yang tidak diisikan. Baik teman-teman, dari sudut pandang si dia,
Kini dia cuba menumpukan perhatian dia ya kepada healthy choices. Mungkin dia sudah berubah ya, meninggalkan semua dark side si dia yang saya sebutkan tadi, dan kedepannya dia menjadi seorang yang sudah berubah. Mungkin juga dia berubah kerana kamu, teman-teman. Mungkin ada perubahan dalam perhubungan kamu dan dia yang banyak menyedarkan dia, memberikan kesedaran yang tinggi, maka dia meninggalkan semua dark side si dia ini. Dan kedepannya, kad ketiga yang terbuka adalah Coffin, menunjukkan dia ingin mentransformasikan hubungan ini, seperti ingin diberikan kesempatan kedua. Dan di sini saya melihatkan ya, sama ada ini hubungan baru ataupun energi mantan kamu. Sepertinya saya menangkap ya, beberapa di antara kamu sudah tidak ingin lagi meneruskan hubungan ini. Tetapi yang anehnya, orang ini masih memendamkan rasa cintanya kepada kamu. Kedepannya orang ini seperti memfokuskan energi dia kepada sesuatu yang lebih baik. Setelah banyak mempelajari sesuatu dari kamu, mempunyai kesedaran yang tinggi, akhir-akhir ini dia memfokuskan kepada pilihan-pilihan yang lebih baik, yang menyihatkan si dia, seperti makan minum yang dijaga, mungkin banyak bersenam, melakukan aktiviti yang jika dia bosan, teman-teman ya, sebelum ini mungkin melakukan kecanduan yang lain ya, yang seperti saya sebutkan awal tadi, pergi bermain-main dengan media sosial, online dating, kecanduan-kecanduan yang aneh. Kini dia cuba mengisi kekosongan itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang sihat, seperti mungkin melakukan senaman di rumah, mungkin memberi makan kepada haiwan-haiwan kesayangannya, berbual dengan haiwan-haiwan kesayangannya, meluangkan waktu dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak. Dia lakukan aktiviti-aktiviti yang lebih sihat. Mungkin juga banyak membaca, menimba ilmu pengetahuan, mendengarkan kepada muzik, bermain alat muzik. Dia cuba mengalihkan semua fokus yang tidak sihat sebelum ini kepada sesuatu yang lebih sihat. Dan ini juga dapat mengalihkan ya fokus dia daripada merunsingkan fikirannya ya akan hubungan ini, kerana dia memendam perasaan cinta ini kepada kamu. Dan kini healthy choices menunjukkan dia lebih self-care, teman-teman. Cuba membuang ya semua yang buruk ya, perangai buruk si dia yang lama sebelum ini dibuang atau diketepikan dengan menggantikan dengan healthy choices, perkara-perkara yang lebih sihat. Teman-teman, kita lihatkan kamu pula. Bagaimana sudut pandang kamu pula ataupun cara kamu melayan ya ataupun mengatasi hubungan kamu saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Wah, saya belum bersedia, teman-teman ya. Cupid arrow ini sudah terkeluar, tetapi intuisi saya mengatakan ambil saja ya. Wow, teman-teman, walaupun ini adalah Cupid arrow ya, saya merasakan beberapa di antara kamu sudah cuba memulakan hidup baru ya. Walaupun ada rasa sayang kepada orang ini, tetapi kamu seperti moving forward. Panah ini apabila dipanahkan akan maju ke depan ya, akan laju ke depan, akan dipacu ke depan, teman-teman. Dan apabila panah ini dipacukan ke depan, kamu seperti moving forward. Walaupun ada rasa sayang kepada dia, tetapi kamu mempunyai keyakinan ya, having faith in love, dan kamu percaya ke depannya akan ada cinta baru, atau kamu simply percaya ya yang orang ini pasti akan maju datang kepada kamu di momen yang tepat. Beberapa di antara kamu juga percaya ya, surprise ya, surprise invitation. Seperti kad tadi ya, ada kad surprise, Eight of Cups ya. Kamu percaya bakal ada kejutan-kejutan yang baik ke depannya nanti. Dan kamu seolah-olah mengenepikan sahaja isu dengan orang ini. Kamu mulai ya mungkin berjumpa dengan orang-orang baru, keluar dengan lingkungan pertemanan yang baru. Dan kamu pasti begitu positif ya, sama ada orang ini pasti akan kembali kepada kamu kerana kini kamu tidak mengejarnya, atau kamu membuka option baru ya, lebih melihat ke depan, menumpukan kepada perniagaan kamu, perusahaan kamu, pekerjaan kamu, melakukan memenuhi ya hobi-hobi kamu yang kamu sukai, dan kamu seperti maju ke depan dengan lebih positif. Walaupun di hati kamu ya masih menyimpan perasaan sayang terhadap orang ini, tetapi saya melihatkan alam semesta seperti juga turut menunjukkan kepada kamu ya teman-teman ya, kerana kad ini jatuh sendiri ya sebelum saya sempat shuffle tadi, seperti ke depannya ya akan ada kejutan buat kamu, sama ada dari orang ini yang cuba memberikan kamu a little surprise, ataupun ada orang baru yang bukan seorang, teman-teman ya.
Saya merasakan akan ada beberapa orang yang mungkin sudah mengelilingi kamu ya, mengelilingi kamu. Mungkin juga ini adalah energi orang baru ini ya, yang I love you ya, yang sebenarnya mulai memendam ya, jatuh cinta dengan kamu tetapi tidak mahu mengutarakan ini. Saya merasakan kamu ini seperti ramai yang meminati, tetapi kerana kamu begitu fokus ya dengan orang ini, maka kamu tidak terlihat ya, sudah terlepas pandang akan orang-orang baru ataupun orang-orang lama. Mungkin ada beberapa orang teman-teman. Five of Wands ini juga menunjukkan ya, konflik beberapa orang yang saya rasakan ya, yang sebenarnya jatuh cinta dengan kamu tetapi memendamkan saja perasaan ini, tidak mahu mengutarakan, mungkin kerana merasakan kamu tidak memfokuskan kepada mereka. Saya menangkap energi yang begitu pelik ya. Kita lihat lagi ya. Wow teman-teman, seperti sangat komplit hari ini ya. Ada energi soulmate di sini, ada karmic relationship dan juga ada twin flames. Di sini saya merasakan seperti komplit ya. Soulmate energy, karmic relationship and twin flames. Di sini lebih kepada ke arah diri kamu teman-teman. Saya merasakan tanpa kamu sedari, bukan orang ini saja yang mencintai kamu dalam diam ya, tidak mengutarakan. Maksudnya dia sudah memendam perasaan ini agak lama. Mungkin tidak ada keyakinan diri, insecurity, kerana merasakan hubungan ini berisiko, tidak berani untuk memberanikan dirinya untuk mengutarakan perasaan cinta ini kepada kamu. Dan saya merasakan kamu dikelilingi oleh beberapa twin flames. Kerana mungkin fokus kamu ya hanyalah kepada orang yang kamu cintai, maka kamu tidak merasakan ya yang ada orang lain yang mengelilingi kamu yang juga turut memendamkan rasa cinta kepada kamu. Saya merasakan teman-teman ya, beberapa di antara kamu mungkin very charming ya, sangat tampan atau mempunyai aura penarik yang I don't know, menarik hati ya. Jika orang pandang kepada kamu, kamu seperti ada tarikan di mata kamu jika kamu seorang cowok yang membuatkan orang lain jatuh cinta dengan kamu, atau kamu simply a very charming lady yang sangat cantik atau mempunyai ciri-ciri kecantikan di penampilan kamu yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita cantik yang lain. Contoh ya, mungkin penampilan kamu sederhana, sama ada kamu cowok ataupun cewek di sini yang menonton, tetapi ada ciri-ciri, mungkin cara kamu memandang, cara kamu senyum, cara kamu bergerak. I don't know you guys, seperti ada sesuatu di diri kamu yang menarik lawan jenis. Dan ada beberapa yang jatuh cinta dengan kamu secara diam-diaman, tidak diutarakan. You have secret admirer, pengagum, pemuja rahasia kamu, tetapi yang tidak kamu sedari. Kenapa? Kerana kamu tertumpu dengan orang yang kamu cintai di sini. Maka kamu tidak memfokuskan kepada orang lain yang di sekeliling kamu. Jangan terkejut teman-teman ya. Di sini ada surprise. Saya juga merasakan ya, ada kejutan-kejutan. Mungkin ada beberapa yang akan maju ke depannya mengutarakan perasaan cinta kepada kamu. Orang ini bukanlah orang yang kamu expected, tidak terduga. Yang confession ini, pengakuan cinta ini datang daripada orang-orang yang tidak kamu duga. Least expected person ya, yang akan membuatkan kamu begitu kaget ke depannya. Dan saya merasakan sama ada orang ini sudah berada di lingkungan pertemanan kamu, mungkin juga berada dalam lingkungan sanak saudara, keluarga kamu yang sudah memerhatikan kamu, curi-curi pandang, atau orang ini bakal hadir. Nah, jangan lupa ya, panah ini akan dipacu ataupun memacu ke depan dengan laju ya. Hati seseorang bakal terpanah teman-teman, ataupun sudah dipanah, cuma kamu tidak melihatnya ya, kerana kamu begitu memfokuskan hubungan ini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Ini energi kamu. Wow, kamu lihat dia sangat sinkron. Sudah pasti you are not aware ya. Kamu tidak akan sedar jika ada yang I love you. Kerana kamu seperti sedang healing heart ya. Sama ada kamu sudah lelah dengan koneksi cinta, kamu banyak dikecewakan, mungkin energi mantan yang menghilangkan diri, ghostingan bertahun-tahun, mungkin ada yang tidak memberi nafkah, tidak bertanggungjawab. Ini membuatkan hati kamu begitu pudar ya. You are like falling out of love. Kamu tidak percayakan cinta lagi. It's like the word, maafkan saya ya jika saya mengutarakan, saya mendengar perkataan ini ya, like mungkin agak sedikit kasar ya, maafkan saya. Go to hell. Seperti kamu kamu benar-benar ya fed up dengan semua cowok, semua cewek.
kamu di sini seperti healing heart ya, menjahit hati kamu. Kamu harus seperti healing dengan kemampuan diri kamu sendiri. Kamu merasakan ditinggalkan, tidak dipedulikan. Seperti dalam dunia ini, tidak ada orang yang menyayangi kamu. Apatah lagi ya jika beberapa di antara kamu mungkin mempunyai inner child yang terluka. Mungkin anak yatim piatu, orphanage, atau kamu ditinggalkan oleh sosok ayah, sosok ibu atau kedua-duanya baru-baru ini, atau ditinggalkan baru bernikah nih, ditinggalkan. Mungkin baru melahirkan anak. Nah, di sini ada pelbagai situasi yang membuatkan kamu healing heart. Saya lebih merasakan kepada sebuah pengkhianatan ya. Teman-teman maaf ya, ada bunyi bising di luar. Kamu cuba fokuskan kepada saya saja ya, suara saya. Kerana ini penting ya. Nah, kamu lihat ya, apabila kamu sedang healing heart, banyak luka-luka yang perlu kamu repair, yang kamu perlu jahit di sini, membuatkan kamu benar-benar ya, membina batasan. Tidak mahu membuka hati kepada cewek, cowok lain. Kamu seperti menghindari virus ini. Kamu melihatkan mereka seperti, oh, such a bacteria, such a virus. Sampai begitu sekali. Kamu sudah tidak percaya akan cinta. Setengah daripada kamu ya, beberapa di antara kamu mungkin badan kamu dipergunakan secara fizikal. Nah, di sini kamu merasakannya, kamu ditinggal. Ada pepatah ya. Aduh, saya lupa teman-teman dalam bahasa kita. Seperti something like, mungkin kamu boleh bantu saya di kolom komentar, sesuatu yang digunakan yang kemudiannya sepahnya dibuang ya. Ini istilah dalam bahasa kita. Tapi saya lupa yang beginning ya. Sesuatu yang digunakan kemudiannya sepahnya dibuang. Kamu merasakan situasi ini. Apa saja yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Daripada seorang yang tidak bertanggungjawab, menggunakan fizikal kamu, tidak memberi nafkah, hilang bertahun-tahun, dan kamu bukan saja ya harus melalui perhubungan yang menyakitkan ini, karmic relationship, tetapi juga ada inner child yang terluka. Teman-teman, ada sedikit yang saya ingin sebut di sini ya, agak sensitif. Teman-teman, maafkan saya ya, jika saya mungkin saya tidak patut menyebutnya, tetapi saya lebih bersikap tulus dalam setiap pembacaan. Nah, energi ini mungkin tidak akan kena dengan semua orang ya. Mungkin sebahagian kecil. Apakah yang saya maksudkan dengan inner child? Kelukaan inner child ini. Saya akan sebutkan saja. Beberapa di antara kamu, tidak semua. Sewaktu kamu kecil, kamu pernah digunakan secara seksual. Nah, di sini adalah ketika kamu masih bawah umur ya. Mungkin kamu tinggal dengan sanak saudara, mungkin tinggal dengan keluarga, ibu bapa, mungkin ibu bapa sibuk bekerja. Kamu pernah digunakan secara seksual. Dan kelukaan ini sering bermain di minda kamu sehinggalah saat ini. Apabila kamu sudah dewasa, sudah bernikah, mungkin mempunyai anak, dan apatah lagi ditinggalkan. Atau mungkin kamu tidak pernah bernikah tetapi ditinggalkan oleh orang-orang yang kamu sayangi. Nah, kelukaan inner child ini sering is a trauma. It's a trauma yang sering berputar-putar di minda kamu. Nah, di sini you guys, saya benar-benar ya merasakan begitu sedih, sangat berduka cita dengan apa yang berlaku di kehidupan kamu sewaktu kecil. Nah, teman-teman, jangan patah semangat. Segala sesuatu berlaku dengan keizinan yang Maha Berkuasa. Tidak akan berlaku tanpa keizinan Sang Pencipta. Segala-gala berlaku ada hikmah di sebaliknya. Jangan kamu patah semangat jika kamu pernah melalui trauma ini. Apa sahaja kesedihan kamu, kuatkan semangat kamu. Kamu ini mampu diuji. Jika kamu tidak mampu diuji, maka Tuhan tidak akan menguji kamu. Dan apabila Tuhan menguji kita, Dia tidak akan menguji kita lebih daripada tahap kemampuan kita. Semua ini berlaku untuk menguatkan kita. Banyak yang perlu kita pelajari. Mungkin pelajaran itu tidak dapat kita lihat sekarang, tetapi akan menguatkan kita. Apa yang ingin saya utarakan sebenarnya, setiap ujian itu adalah untuk membuatkan kamu bersedia ke depannya. Adalah sebahagian daripada persiapan untuk menyediakan kamu ke depannya. Now, you have to be positive. Jika kamu tidak dapat melalui ini,
maka Tuhan tidak akan menguji kamu lebih daripada limit kamu. Nah, di sini kamu seperti go to hell. Kamu seperti sudah membenci dengan lawan jenis. Ada energi seperti itu. Saranan saya, kuatkan semangat kamu. Kuatkan doa kamu. Dan tanpa kamu sedari, teman-teman, ya, bukan kamu saja berdoa. Dengan kesedihan kamu, ada orang lain yang berdoa untuk kamu. Kadang-kala ya, surprise ini datang daripada musuh-musuh kita yang akan mengkhianati kita. Bukanlah musuh kita. Sedar ini, yang mengkhianati kita adalah sanak saudara kita, adik-beradik kita, orang yang kita sayangi. Never from your enemy. Nama pun sudah musuh, teman-teman. Bagaimanakah enemy itu sudah musuh akan menganiaya kamu? Tanpa kamu sedari, sebenarnya yang akan menganiaya kita bukan musuh kita, adalah orang-orang yang berdekatan dengan kita. Nah, di sini saya boleh garanti kamu, tanpa kamu sedari, ya, bukan saja di tema readingan hari ini ada orang yang tidak mengungkapkan rasa cinta kepada kamu, tetapi ada musuh-musuh yang juga mendoakan kamu. Jika mereka tidak mendoakan kamu, now guys, tell me, sedarkan saya, bagaimana kamu boleh sampai ke tahap ini? Now realize there is a inner strength in you. Tanpa kamu sedari, musuh-musuh kamu, ya, yang kamu rasakan sangat benci akan diri kamu, mereka lah yang mendoakan kamu. Kamu sedang agung-agungkan, ya, orang yang berdekatan dengan kamu, seperti sanak saudara, adik-beradik dan sebagainya. Yes, we have to love them and love your enemies. Sedar ini. Sayangi musuh kamu, teman-teman. Jika mereka meludahi kamu, kamu kesatkan saja. Jangan membalas ludah itu. Di sini bukan sahaja ada orang yang memendam cinta kepada kamu, tetapi ada orang yang sudah mengkhianati kamu, ya, yang sudah melukakan kamu menggunakan badan kamu. Seiring berjalannya waktu, apa yang berlaku, ya, segala kesilapan mereka, saya boleh garanti kamu di sini sudah bangun daripada kesilapan, meninggalkan dark side mereka, dan kini musuh-musuh kamu yang mendoakan kamu. Maaf teman-teman, ya, saya tersedak kerana saya begitu eager, ya, untuk menyampaikan ini kepada kamu. Kadang-kadang saya sesak nafas. Okey teman-teman, di sini musuh-musuh kamu, ya, mulai mendoakan kamu sambil kamu menjahit kelukaan ini. Teman-teman, hari ini pembacaan ini sedikit sensitif, ya, khususnya kepada kamu yang pernah dipergunakan sewaktu kecil. Jangan kamu mempendamkan kelukaan ini. Jika kamu merasakan kamu tidak dapat mengubati rasa luka ini, ya, cuba pergi kepada seseorang yang kamu percayai, ya, orang yang lebih tua. Utarakan. Talk to someone. Try to talk to somebody. Orang yang kamu rasakan, doa dulu teman-teman, ya. Kerana kita tidak tahu siapa yang boleh kita percayai zaman ini. Ataupun kamu sebutkan sahaja dalam doa kamu apabila kamu sedang berdoa. Katakan kepada Tuhan, seorang yang benar-benar kamu boleh percayai adalah Tuhan. Keluarkan semua kelukaan ini. Bagaimana kamu terpaksa menghadapi trauma-trauma ini. Dilukakan, dipergunakan. Dan sambil kamu menjahit di sini, saya boleh pastikan doa kamu akan dikabuli. Dan percayalah, ya, tidak semua musuh-musuh kamu itu adalah your enemy. Kadang-kadang kita ada musuh bawah selimut yang tidak kita sedari. Maka teman-teman, saling mendoakan satu sama lain. You will never know who will pray for you. Now, teman-teman, jangan wujudkan kebencian di hati kamu. Seperti saya katakan tadi, surprise ini bukan saja datang daripada seorang yang memendam perasaan cinta kepada kamu, tetapi percayalah, orang yang pernah melukakan kamu, menggunakan fisik kamu, kini mendoakan kamu. This is a surprise yang kamu tidak pernah dugakan. Dan kedepannya, semua ini akan berubah daripada kesedihan, kesepian, kelukaan. Aminkan sahaja, kedepannya semua ini akan berubah. Kerana kamu sudah mengatasi, ya, menjalankan testing ini, ujian ini, dan kedepannya, kerana ada faith yang kuat, ya, kepercayaan diri yang kuat, keyakinan kepada doa-doa, Tuhan mewujudkan sebuah keberkahan untuk kamu kedepannya. Amen. Percaya ini teman-teman, ya. Bottom of the deck di sini kamu lihat, ya. Kamu tidak akan lagi, ya, lihat image yang sama yang kamu lihat di wajah, di cermin ini. Kini kedepannya kamu menjadi seorang yang lebih baik.
Walaupun kamu merasakan ya, sangat menyampah, sangat benci dengan dunia kamu, dengan apa yang berlaku, dengan hubungan saat ini, dengan apa yang berlaku trauma inner child dan sebagainya. Kedepannya, image di mirror ini, cermin ini, tidak lagi menunjukkan image yang sama. You are now a transformed person. Kedepannya teman-teman, kamu akan mendapat hubungan yang lebih baik. Kamu akan mulai reflect kembali. Refleksi daripada cermin ini bukanlah refleksi yang sama. Itu hanya kamu lihat dengan mata kasar kamu ya. Dan segala kelukaan itu akan diperbaiki. Dan kamu mulai introspeksi diri ya. Segala dugaan testing ini teman-teman ya, sama ada dari hubungan ini, inner child kamu, sama ada kamu anak yatim piatu, semua ini akan diperbaiki atau sudah melalui proses pembaikan tanpa kamu sedari. A surprise for you. Percaya ini dan aminkan saja. Saya melihatkan ya teman-teman ya, beberapa di antara kamu dapat mengatasi ujian ini dengan lulus, dengan baiknya. Dan kedepannya, Tuhan pasti akan memberikan keberkahan buat kamu. Baik teman-teman ya, maafkan saya, pembacaan ini agak panjang ya, dari sisi saya explain tadi, kerana energi ini masuk teman-teman ya, dalam tema readingan hari ini, saya bacakan saja. Nah teman-teman, we go back to our tema. Let's do this ya. Kita go back to our tema. Kuatkan semangat kamu teman-teman ya. Walaupun saya tidak mengenali diri kamu secara langsung, saya tetap akan mendoakan kamu ya. Wow, ada kad yang terbuka di sini. Saya baru saja ingin bertanya teman-teman, apakah keinginan, kemahuan atau sesuatu yang orang ini harapkan dari kamu? Kerana orang ini memendam perasaan cintanya, I love you ya, memendam rasa ini tanpa pengetahuan kamu. Dan kad ini terbuka ya, Five of Swords. Nampaknya teman-teman, orang ini belum mahu menyerah ya. Mungkin kondisi tidak memungkinkan, seperti harus berundur. Tetapi kelihatannya orang ini walaupun dia di pihak kalah ya, sebenarnya dia di pihak yang tidak menguntungkan. Tak ada orang yang support, tidak ada orang yang mendukung dia untuk memenangi kamu. Tetapi kelihatannya walaupun dia tumbang di sini ya, ini gambar yang lucu teman-teman. Seekor kucing putih yang tumbang, tetapi kucing hitam ini memandang. Yang bermaksud apa teman-teman? Yang bermaksud dia masih belum mahu menyerah akan koneksi ini. Seseorang yang memendam rasa cinta kepada kamu, kemahuan dia setakat ini adalah tidak mahu menyerah akan rasa cintanya kepada kamu. Kita lihatkan lagi, apakah kemahuan dia ya dalam koneksi ini. Wow, the lovers. Teman-teman, sepertinya hubungan yang berisiko ini mungkin memiliki perbezaan antara kamu dengan dia. Hitam putih ya. Tapi kamu lihat, kucing putih ini ya menarik ya. Kucing hitam ini, this is so cute ya. Dan ada matahari yang bersinar ya. Atau bunga matahari yang menunjukkan kebahagiaan. Di belakangnya ada seekor ular teman-teman. Seekor ular ya. Kamu dengan dia sebenarnya ya teman-teman ya. It's like a forbidden love ya. Walaupun kamu, mungkin contoh saya berikan ya. Mungkin ada perbezaan agama. Mungkin cinta terlarang. Tetapi kerana ada koneksi the lovers ya. Perasaan cinta yang saling mencintai ya, kamu dengan dia terpaksa melakukan dosa, melakukan sesuatu yang cinta terlarang teman-teman. Ada satu dosa, tetapi cinta tidak mengenal semua itu dan masih mencintai satu sama lain. Dan sebenarnya ini adalah cinta yang tidak memungkinkan. Mungkin cinta terlarang, mungkin ada perbezaan usia, status hubungan ataupun agama yang berbeza. Tetapi lihatkan di sini ya, mungkin salah seorang dari kamu berkulit cerah dan seorang lagi berkulit gelap seperti saya dan saling menarik ya. The lovers menunjukkan kemahuan ataupun keinginan si dia yang tidak mahu berserah ya. Sebelah Five of Swords ini, dia belum mahu menyerah dan masih ingin menarik kamu. Seperti cinta jangka panjang teman-teman, Ten of Pentacles tadi ya, dia lebih melihatkan kamu seperti hubungan jangka panjang ya. Tidak mahu walaupun hubungan ini berisiko, don't want to let you go. Teman-teman, saat ini kita ada Seven of Cups ya, keinginan dia ya teman-teman, dia masih termimpi-mimpikan kamu. Banyak yang dia inginkan kamu di sini. Mungkin hasrat itu tidak dapat dijadikan di dunia yang nyata ya. Tidak dapat dimanifestasikan di dunia kenyataan. Tetapi orang ini seperti berangan-angan teman-teman. Jadikan semua ini sebagai ilusi ya. Banyak memimpikan kamu.
sewaktu bekerja mengenangkan kamu, sewaktu tidur termimpi-mimpikan kamu, seperti banyak yang ingin dia wujudkan bersama kamu. Tetapi dia sedar, dia sedang berilusi, tetapi dia baik-baik sahaja. Seolah-olah walaupun berangan-angan, termimpi-mimpikan kamu, dia merasakan ini, dengan cara ini, dia dapat menjalankan seharian dia, ya teman-teman, ya, dapat menjalankan ini, dapat menjalankan seharian dia dengan baik, dengan berimajinasi tentang kamu dan sebagainya. Wow, kerana apa teman-teman? Kerana kamu adalah kebahagiaan si dia. Sepertinya ya teman-teman, ya, keinginan orang ini, ya, kemana sahaja dia pergi, dia ingin bawa kamu bersama. Six of Wands ini menunjukkan kamu adalah pencapaian untuk si dia. Kemana sahaja dia pergi, dia ingin kamu follow. Seperti dia adalah the biggest fans, ya, buat kamu. Dia ingin membawa kamu ke mana-mana sahaja dia pergi. Sama ada dia sibuk bekerja, sibuk beraktivitas. Sepertinya, ya, agak lucu di sini, ya. Jika dia boleh membawa kamu di dalam bagnya, dia akan bawa kamu ke mana sahaja. Kamu faham maksud saya, ya? Orang ini masih belum mahu menyerah di dalam koneksi hubungan ini. Dia merasakan kamu adalah pencapaian si dia. Dan saya boleh pastikan teman-teman, ya, dari sisi hati, kamu ini sangat penting buat si dia sebenarnya. Orang ini mementingkan kamu. Dari hatinya, walaupun mungkin ini tidaklah ketara, ya, tidak sesuatu yang ketara yang dia tunjukkan. Kerana di tema readingan hari ini, orang ini memendamkan rasa cintanya buat kamu. Tetapi teman-teman, orang ini sangat mementingkan kamu di hatinya. Maka Six of Wands ini menunjukkan kamu adalah kebahagiaan si dia. Kemana saja dia pergi, dia ingin membawa kamu. There is a piece of you yang ingin dia bawa bersama, teman-teman. Saya merasakan saat ini, ya, selain daripada memendamkan rasa cinta, mencintai kamu tanpa pengetahuan kamu, dia seperti, saya tidak tahu kenapa, ya, agak lucu, ya. Kamu cuba perhatikan teman-teman, ya. Orang ini mungkin, ya, mengikuti kamu, stalking kamu dari belakang. Kemana kamu pergi, ya, mungkin dalam keramaian, dia pasti ada di sana. Kalau kamu pergi ke mall, mungkin ini bukan kebetulan, ya, kamu akan terlihat dia. Mungkin kamu pergi ke market, ya, pergi ke pasar pagi, tiba-tiba kamu terserempak dengan dia. Nah, ini bukan kebetulan, teman-teman, ya. Mungkin kamu ke pejabat pos. Apa saja kamu lakukan, tiba-tiba kamu memandu, ya, dalam kenderaan, dan kamu terserempak dengan kenderaan dia di dalam mobil di jalan yang berlawanan hala. Nah, ini semua bukan kebetulan. Saya merasakan, ya, ada energi seperti orang ini mengikuti kamu ke mana saja kamu pergi. Dan mungkin kamu rasakan ini kebetulan, ya, terserempak dengan dia, ya, di jalan raya, di expressway, terserempak dengan dia di post office, pejabat pos, terserempak dengan dia di mall, terserempak dengan dia, bertemu dengan dia secara tidak langsung di lingkungan pertemanan dia, lingkungan pertemanan kamu. Maksud saya apa, teman-teman? Orang ini sentiasa menghadirkan dirinya bukan secara kebetulan, bukan secara tidak sengaja. Nah, kamu cuba perhatikan siapa dia. Jika orang ini sering kamu lihat di mana-mana, nah, dia adalah orang yang mencintai kamu tanpa pengetahuan kamu. Saya merasakan, ya, dia sering following, seperti stalkingin kamu, bukan saja di media sosial, ya. Bukan maksud saya mengikuti postingan-postingan story kamu. Orang ini mengikuti kamu ke mana saja kamu pergi. Mungkin contohnya, ya, dia tahu nombor plat kenderaan kamu atau nombor kereta mobil kamu. Dia seperti memantau, ya, gerak-geri kamu dan akan mengikuti saja, ya, ke mana kamu pergi. Okey, di sini kita ada Page of Wands. Teman-teman, orang ini berkelakuan seperti seorang anak-anak kecil. Kerana dia merasakan jika dia melakukan ini, stalkingin kamu, mengikuti kamu ke mana saja kamu pergi, dia seperti merasakan ada kebahagiaan. Orang ini berilusi tentang kamu, teman-teman. Seven of Cups, kerana dia tidak dapat mewujudkan ini di dunia nyata, ya. Kerana mungkin hubungan ini hubungan yang berisiko. Maka dia seperti, kamu akan terlihat dia, menampakkan dia, ya, ada penampakan si dia ini di mana-mana sahaja. Kemana saja kamu pergi, kamu cuba beri perhatian. Jika 1-2 kali, mungkin kebetulan. Tapi 2-3-4 kali, no, this is no longer a coincidence, ya. Mungkin orang ini sengaja menghadirkan dirinya kerana dia sering following kamu. Orang ini seperti ingin memberikan kabar berita, ya. Keinginan dia ingin mengabari kamu.
mungkin sekadar bertegur sapa, memberikan kamu satu kabar berita, ingin berkomunikasi, ingin memberi satu tindakan kecil. Ia sangat meledak-ledak untuk bertegur sapa dengan kamu, teman-teman. Mungkin melakukan tindakan-tindakan yang very silly, ya, tindakan-tindakan yang kecil, kerana orang ini sering following kamu ke mana saja kamu pergi. Dan jika kamu dapat menangkap dia 3-4 kali dalam sehari, saya boleh pastikan, teman-teman, dia adalah orang yang shh, I love you. Kamu jelas di sini, ya. Orang ini sering memantau kamu, teman-teman. I'm not talking about memantau kamu di media sosial, ya. Kita lihatkan Two of Pentacles. Wow, teman-teman, saat ini, ya, dia cuba mengimbangi, ya, kondisi dia dengan kondisi kamu. Nah, di sini mungkin hubungan ini adalah hubungan terlarang, cinta bersegi-segi, ataupun hubungan yang berisiko. Mungkin ada halangan dari segi perbezaan dan sebagainya. Saya merasakan dia cuba mengimbangi kamu dengan dia. Jika dia tidak dapat memberikan kata putus ataupun keputusan yang kamu minta dari dia, sebuah penjelasan, apa yang dia lakukan, dia cuba imbangi dengan kamu. Dan apabila dihadapkan kepada persimpangan seperti ini, ya, dia takut kehilangan kamu, maka dia cuba imbangi dengan kamu agar dia tidak kehilangan kamu di sini. Maka saya melihatkan mungkin ini ada kehadiran cinta segitiga di sini, teman-teman, ya. Dan orang ini tidak mahu kehilangan kamu. Ada beberapa di antara kamu ini mungkin koneksi LDR, ya, long distance relationship. Kenapa saya katakan begitu? Kerana dia bukan saja cuba mengimbangi kerana keberadaan yang jauh, ya. Di sini dipisahkan dengan laut, ya. Ada 2 kapal layar yang kecil, ya, yang juga menunjukkan mungkin hubungan ini adalah hubungan long distance relationship. Maka orang ini tidak mahu terburu-buru mengungkapkan perasaan dia kepada kamu. Kerana jika dia terus terburu-buru memberitahu kamu, maka dia harus datang kepada kamu, ya. Apatah lagi jika keberadaan dia ini memang sangat jauh dari kamu, ya, yang memerlukan masa, memerlukan banyak pengorbanan, ya, juga dari segi keuangan untuk mendatangi kamu. Maka orang ini cuba mengimbangi energi kamu dengan dia di sini, teman-teman, ya. Two of Pentacles. Dan sepertinya ada perhubungan cinta segitiga di sini. Bottom of the deck di sini kita ada Four of Cups, kita ada Page of Cups dan juga Ten of Pentacles. Baik, teman-teman, Ten of Pentacles ini hadir 2 kali, ya, yang menunjukkan mungkin ada yang sudah berkeluarga di sini, ataupun dari sisi yang lainnya, saya merasakannya orang ini sangat ingin, ya, teman-teman, membina satu hubungan jangka panjang dengan kamu. Tetapi kerana hubungan ini mungkin mendapat halangan, ataupun tidak mendapat dukungan keluarga, membuatkan orang ini konflik batin, hubungan yang berisiko, maka orang ini harus berhati-hati ke depannya, ya, dalam mengungkapkan perasaan dia kepada kamu. Saya akan letakkan saja kad ini di sini, ya. Dan saya merasakan seperti saya katakan awal tadi, mungkin beberapa di antara kamu datang daripada keluarga yang agak besar, ya. Page of Cups dan juga Four of Cups menunjukkan saat ini, teman-teman, ya, dia sedang merindukan kamu. Walaupun ada yang sedang menarik diri, dia tidak ada mood, ya, untuk berbincangkan hubungan-hubungan yang lain. Dia lebih tertumpu kepada kamu. Walaupun ada temptation, ya, ada godaan dari cewek lain, cowok lain, tetapi dia lebih menumpukan perhatian kepada kamu. Dan Page of Cups menunjukkan walaupun ada sisi kelabilan dari orang ini, dia tetap ingin mendatangi kamu kerana dia sangat menyukai, teman-teman, ya, perhatian kamu. Dan dia masih ingin memberikan kamu perhatian-perhatian, tidak kiralah perhatian itu sekecil mana sekalipun. Dia masih ingin datang memberikan perhatian-perhatian itu kepada kamu, teman-teman. Dan dia sangat, ya, enjoy akan perhatian yang kamu berikan kepada dia. Nah, teman-teman, kita lihatkan apakah berlandaskan apa yang sudah kita lihatkan di sini, apakah petunjuk dari alam semesta dan bimbingan apa yang harus kamu serapkan dari alam semesta, ya. Apa yang harus kamu lakukan terhadap hubungan ini? Jika kamu sudah mengetahui orang ini memendamkan rasa cinta dengan kamu di sini, ya, apakah yang harus kamu lakukan? Dan berlandaskan bimbingan atau petunjuk, ya, dari alam semesta, mungkin leluhur kamu, ataupun angel answer di sini, ya, malaikat pelindung. Kita lihatkan daripada petunjuk-petunjuk ini, apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Berlandaskan bimbingan ini, ya, kita lihatkan.
Kedepannya apa yang harus kamu lakukan? Bagaimanakah kamu dapat mengatasi masalah ini? Jika kamu sudah ketahui ya, siapakah dia yang mencintai kamu dalam diam? Kita lihatkan di sini. No need to worry, teman-teman. Kelihatannya menurut bimbingan alam semesta di sini, menurut leluhur kamu, malaikat pelindung, kamu tidak perlu risau ya. Mungkin orang ini akan ke depannya maju kepada kamu dan memberikan kejutan ini tanpa kamu melakukan apa-apa. Mungkin ya dia sudah merasakan ini adalah momen yang tepat untuk mengabari kamu ya, seperti Page of Wands ini, dan mungkin akan ada sebuah tindakan kecil dari dia untuk mengabari atau mengungkapkan perasaan sebenar dia kepada kamu. Saya merasakan ke depannya kamu tidak perlu melakukan apa-apa ya. Kamu hanya harus memperhatikan saja. Kita lihatkan lagi. Apa yang harus kamu lakukan berlandaskan bimbingan dan petunjuk dari alam semesta ini. The situation will improve. Wow, situasi akan seperti saya katakan tadi ya teman-teman ya, akan membaik ya ke depannya. Setelah kamu diuji dengan inner child kamu yang menyakitkan, kesakitan dalam perhubungan yang karmic relationship dan sebagainya, situasi sudah pun membaik ke depannya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. No need to worry, teman-teman. Tidak perlu merasakan galau, kerunsingan fikiran, kesedihan. Tidak perlu ada semua itu ya. Kita lihat lagi. Wow. Wow, really ya teman-teman ya. Aminkan sahaja teman-teman. Abundance. Menurut berlandaskannya bimbingan dan petunjuk dari alam semesta, leluhur kamu dan malaikat pelindung, Angel Answer Oracle card ini dengan jelas menunjukkan no need to worry, the situation will improve and there will be abundance ahead ya. Kamu lihat ada seorang yang memegang ya sebakul ataupun satu mangkuk besar ya, wang yang penuh, kebahagiaan yang melimpah ya, cahaya yang melimpah, dan daripada third eye kamu ya, crown chakra ini ya bercahaya teman-teman. Saya merasakan ya Tuhan sudah pun ya memberikan kamu keberkahan ini. Teman-teman, kita aminkan saja ya, berlandaskan ataupun segala ini sudah membuahkan satu penghasilan yang sangat baik ya. Setelah kamu melalui kepahitan hidup ini, kesakitan yang kamu lalui ya, segala ujian ini ya, Tuhan memberikan kelimpahan ya yang berlipat kali ganda untuk kamu ke depannya. Bottom of the deck, wow. Teman-teman, apa yang perlu kamu lakukan berlandaskan bimbingan dan petunjuk dari alam semesta ini? Trust. Percaya, teman-teman. Yakinilah sesuatu yang tidak dapat kamu lihat dengan mata kasar. Setelah kamu diuji, kamu lihat sendiri ya. Saya begitu percaya, teman-teman. Saya juga mendoakan kamu. Saya begitu percaya ya. Ada keberkahan, abundance. Dan saya merasakan ini bukan saja ke depannya. Saya merasakan ini sudah pun berlaku, sudah take place. Cuma kamu tidak melihatnya, mungkin kerana kamu tidak begitu fokus. Abundance ini teman-teman sudah take place, sudah mulai terjadi. Kamu cuma harus embrace it. Buka tangan kamu, buka minda kamu, buka hati kamu dan menerimanya. Baik teman-teman, kita aminkan saja segala keberkahan yang telah disediakan oleh Tuhan buat kamu. Amin. Baik teman-teman, kita lihatkan melalui pembacaan ini. Seseorang ini memendamkan rasa cinta ya kepada kamu. Kita lihatkan apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui pembacaan ini. Apakah yang ingin dia sampaikan? Pesanan-pesanan yang mungkin harus kamu dengarkan ya. Apatah lagi jika tidak diungkapkan oleh si dia yang memendam rasa cinta ini. Maka kamu boleh dengarkan ungkapan-ungkapan cinta si dia yang dia pendamkan. Seseorang yang I love you ya. Kita lihatkan pendaman-pendaman apa yang dia pendamkan di hatinya, sesuatu yang tidak dia ungkapkan kepada kamu kerana mungkin hubungan ini berisiko, mungkin dia rasa minder, malu untuk kembali kepada kamu ataupun untuk mengungkapkan rasa cinta dia kepada kamu. Kita dengarkan di sini. Apakah masalah dia? Apakah rasa cinta di hati si dia? Apapun itu ya, baik positif ataupun negatif, kita dengarkan saja ungkapan dari hati si dia. Kamu fokuskan. I am so attracted to you. Wow, teman-teman, orang ini sangat tertarik kepada kamu ya, sangat bergairah, mencintai kamu. Saya sudah mengatakan tadi ya,
Six of Wands menunjukkan kamu ini ada kepentingannya ya di hati si dia. Dia sangat mementingkan kamu di hatinya. Dia sangat attracted pada kamu, tetapi ada rasa malu teman-teman. Mungkin hubungan yang berisiko yang membuatkan dia tidak dapat maju ke depan dengan kamu ya. Baik teman-teman, di sini saya boleh pastikan semua zodiak sign hadir ya. Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Semua energi hadir. Tidak perlu dirisaukan. Yang paling kuat adalah Gemini di sini. Baik teman-teman, so kamu jangan perlu risau ya tentang zodiak sign. Kamu fokuskan yang baik-baik saja teman-teman. Saya tetap akan mendoakan kamu dan saya harap kamu tidak bosan ya mendengar daripada bacaan saya teman-teman ya. Maaf ya jika bacaan ini sering panjang. Kerana saya ingin berikan kamu sesuatu yang terbaik. Ungkapan dari hatinya. I want to tell you how I feel. Wow, kamu lihat ya. Dia memang ada niat untuk memberitahu kamu. Tetapi mungkin ya terbatas ataupun dibatasi ya. Dia memang ada niat untuk mengutarakan rasa cinta dia kepada kamu. Nah, ini jika energi mantan, we will be together again. Kita pasti akan kembali bersama. Seperti saya sebutkan tadi, orang ini akan datang memberikan kamu kejutan. Dan kita tidak pasti teman-teman ya, kejutan apa yang bakal dia berikan untuk kamu. Now guys, we just leave it as a surprise ya. Kita tidak mahu merosakkan kejutan itu, maka kita lihatkan nanti. Apakah kejutan-kejutan yang bakal terjadi. Di sini, I am becoming a better person. Wow, kamu lihat ya, sangat sinkron dengan apa yang saya kata di awal tadi. Seseorang yang mempunyai dark side, tetapi kini dia sudah insaf ya. Dia cuba healthy choices ya. Kedepannya dia tinggalkan semua karakter-karakter buruk si dia, dark side si dia, kelakuan ataupun kecanduan buruk si dia. Dia kini menjadi orang yang lebih beragama, banyak berdoa, lebih beribadah dan melakukan sesuatu aktivitas yang lebih sihat ke depannya. Dan apabila dia mendatangi kamu nanti, apabila dia datang memberikan surprise, orang ini akan datang dengan versi yang jauh lebih baik dari sebelum ini ya. Kerana di sini dia kata ya, I am becoming a better person. Saya sudah menjadi seorang sosok yang lebih baik. Nah teman-teman, saya akan buka 2 kad lagi. Saya harap kamu bersabar. Kita lihatkan apakah ungkapan dari hatinya yang tidak dapat dia sampaikan kepada kamu. I hate who I really am from you ya. Dengan jelas teman-teman di tema readingan hari ini. Shh, I love you ya. Dia memang menyembunyikan siapakah dia sebenarnya dari kamu. Maka orang ini ya, kamu tidak akan terduga siapa dia. Dan dia sering following kamu ya teman-teman. Seperti saya ceritakan tadi. Maka kamu cuba ambil perhatian ya. Kemana saja kamu pergi, pasti akan ternampak sosok si dia ini. Maka dia adalah orangnya ya. Dia akan following kamu dan dia sedang menyembunyikan diri dia daripada kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Siapakah dia? Okay, I'll take this one. I know that I crossed the line with you. Dia menyedari teman-teman ya. Ada kalanya mungkin ya. Mungkin ini ada 2 energi. Sama ada dia pernah menyakiti kamu ataupun pernah melakukan sesuatu yang tidak patut dia lakukan. Mungkin tersentuh kamu secara fizikal, secara tidak sengaja. Kamu faham maksud saya ya? Sama ada dia pernah menyakiti kamu atau melakukan sesuatu yang tidak not really sesuatu yang kamu inginkan ya. Dan di sini dia menyesali itu. Mungkin ada sesuatu yang dia lakukan yang seperti tidak menghormati diri kamu. Dia meminta maaf. Dengan kad ini saya boleh pastikan ya, I know that I crossed the line. Dia menyadari kesilapannya. Maka dengan secara tidak langsung dia meminta maaf ya, atau mungkin dia pergi meninggalkan tanpa satu kata putus, tanpa ada sikap tanggungjawab dan sebagainya. Dia menyadari dia sudah melampaui batas. Dia meminta maaf. Teman-teman, bottom of the deck, you and I were too young. Nah, ini jika ada energi mantan yang menyakiti kamu ya. Dia ingin memberitahu kamu, cuba fikirkan saat itu ketika berlakunya ya perkara yang tidak diingini ini, kamu dengan dia adalah sedikit terlalu muda ketika itu. Kamu dengan dia mungkin berada di usia yang terlalu muda, tidak matang, tidak memikirkan sesuatu itu dengan baik. Maka ada sisi yang tidak bertanggungjawab di sini. Maka orang ini ke depannya, seperti saya katakan tadi, ada kelimpahan. Menurut leluhur kamu, malaikat pelindung, menurut angel answer oracle card ini,
malaikat pelindung kamu ada kelimpahan. Nah, teman-teman, maafkan saja. Jika kamu mampu memaafkan orang, kamu yang akan mengecapi kebahagiaan itu, ya. You and I were too young, ya. Ketika itu mungkin masing-masing terlalu muda, teman-teman, ya. Dan dia ingin kamu, it's like, ingin kamu menyedari bahagian ini. Baik, teman-teman, kita lihatkan apa sahaja inisial yang bakal hadir di dalam bacaan hari ini. Kita lihatkan, ya. Apakah inisial yang hadir dalam readingan hari ini? Teman-teman, saya sangat menghargai kesabaran kamu, ya. Tidak perlu terburu-buru menghabiskan pembacaan ini sebenarnya. Kamu boleh saja, ya, menyambung keesokan harinya, lusanya. It's okay, ya. Kerana once it's being uploaded, video ini akan sentiasa berada di YouTube. Tidak perlu tergesa-gesa, ya. Tidak perlu, jika kamu sibuk, tidak perlu menghabiskan, ya, membaca ataupun mengikuti readingan ini at the same time, ya. Saya merasakan jika kamu mungkin pause video ini, melihatkan kemudiannya, maka fokus pendengaran kamu adalah lebih baik. Maka mungkin banyak yang akan kamu tangkap, ya, daripada kamu mungkin one shot, ya, mendengar readingan ini. Saya tidak pernah akan bosan, teman-teman, sharing apa yang saya serapkan, ya, energi-energi yang tertarik di sini. Saya tidak pernah akan bosan membacakan ini untuk kamu. Saya cuma takut, ya, mungkin kamu akan bosan mendengarnya. Maafkan saya jika readingan ini sedikit panjang dan saya sangat menghargai kesabaran kamu mengikuti readingan ini dari awal sehinggalah akhir. Teman-teman, di sini kita ada M Mike, P Papa, S Sierra, R Romeo, K Kilo, F Foxtrot, U Uniform, Q Quebec dan V Victor. Kamu boleh screenshot, teman-teman, ya. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dan memberikan saya semangat melalui like, comment, share dan subscribe. Nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up and keep spreading the love, you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys tomorrow. Bye. Take good care.